Jemaat lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat bersekutu bersama pada sore hari ini. Juga untuk pengurus Komisi Lansia, kita semua tentunya baik-baik. Kalau saya tanya apa kabar, bagaimana suasana hati kita, tentu kita semua sudah kangen. Bukan hanya kangen untuk bersekutu di gereja bersama sesama lansia, kita kangen bertemu satu dengan yang lain. Marilah di dalam kebersamaan pada sore hari ini di dalam ibadah Komisi Lansia, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya negara kita Indonesia dan seluruh dunia boleh segera dipulihkan oleh Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup untuk melenyapkan virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada sore hari ini dengan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya memilih lagu-lagu yang memang sudah kita hafal, ya. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di mana kami belum bebas untuk beribadah di rumah-Mu, kami mengucap syukur untuk usaha majelis jemaat, tim gembala jemaat yang boleh mengupayakan untuk mengadakan ibadah-ibadah seperti ini lewat online. Kami bersyukur melalui ibadah seperti ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Di tengah-tengah banyak hal yang kami pergumulkan. Kami akan dihibur, kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada sore hari ini untuk keluarga-keluarga lansia yang berduka cita. Baik untuk keluarga Bapak Agus Mardi maupun keluarga Bapak Condro yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Bapak, kiranya Engkau hiburkan keluarga. Kami ikut sedih sebab di tengah-tengah penderitaan mereka, tim besuk Komisi Lansia tidak dapat mengunjungi mereka, tidak dapat mendoakan mereka. Tetapi kami percaya
bahwa Engkau hadir di samping mereka menjelang ajal mereka. Kami serahkan ibadah sore hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong agar melaluinya kaum lansia boleh sungguh-sungguh dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anggota lansia kita. Ya, kita bisa mendengarkan bersama-sama apa isi hati mereka yang akan diungkapkan, dibagikan kepada kita. Para lansia pada umumnya kesehatannya yang mengganggu, sehingga kalau berkumpul bersama itu sukar dialami karena perjalanan. Nah, untuk itu biasanya kalau online itu memang bisa dengan suatu pesan, yaitu memang kami semuanya lansia itu rindu untuk ketemu, tetapi tidak bisa. Nah, oleh sebab itu kami itu hanya kepengen supaya para lansia itu memikirkan betapa lansia itu kalau bertemu tentu ada sesuatu pesan yang baik, yaitu satu di antaranya adalah untuk mengatakan sesuatu yang sangat bermutu bagi teman-temannya. Misalnya, kita kan tidak suka bicara banyak, tetapi misalnya bertemu dengan pesan supaya walaupun di rumah sendiri, tetapi kepengen juga untuk menyumbangkan sesuatu, tetapi juga selain daripada itu, kita itu kepengen memberikan sesuatu supaya menjadikan bermutu di dalam kehidupan lansia. Contohnya misalkan pengalaman, kesehatan, lalu hal-hal lain yang Tuhan berikan berupa mujizat di dalam kehidupannya. Itu adalah salah satu yang berguna bagi lansia yang lain. Jadi saya kira tidak perlu banyak bicara, tetapi yang jelas kita itu kepengen menyampaikan bahwa walaupun di rumah sendiri tetapi tidak sendiri, karena kami kepengen untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan, memuji nama Tuhan, ya Tuhan ku percaya. Kita nyanyikan 2 kali ya. Lembah air mata
pujian yang pertama tadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dan lagu tadi mengatakan lewat lembah air mata. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam segala keadaan. Tuhan selalu ada. Dia menguatkan dan menghiburkan kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Maria. Waktu kami serahkan. Selamat sore Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, pada sore hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh terus menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat Allah, apa yang harus kami kerjakan sebagai rekan sekerja-Mu. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau boleh senantiasa memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman ini. Bahkan lebih daripada itu kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh memberkati dan menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, dunia seringkali menampilkan bahwa hal yang disukai oleh manusia adalah kekuatan. Manusia berusaha untuk selalu terlihat kuat, sehat, dan sempurna. Banyak ya Oma Opa perlombaan-perlombaan di dunia ini yang menonjolkan kekuatan. Misalnya ada lomba lari, lomba renang, lomba angkat besi, lomba panco. Bahkan ada lomba tarik tambang kalau 17 Agustusan ya. Semuanya menunjukkan bahwa kekuatan itu sangat penting. Bahkan di samping itu dunia juga menampilkan kekuatan lainnya selain kekuatan fisik. Dunia seolah-olah punya prinsip yang kuat, yang hebat. Kekuatan ditonjolkan, kelemahan disembunyikan. Tapi Oma Opa, Alkitab ternyata mengajarkan prinsip hidup yang berbeda. Kelemahan tidak perlu disembunyikan, karena dalam kelemahan kekuatan Tuhan dinyatakan. Nah, sekarang saya mengajak Oma Opa sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Nah, oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita sore hari ini adalah harta dalam bejana tanah liat. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, untuk masyarakat kuno sendiri, penggambaran tanah liat ini mudah ditangkap ya. Karena hampir setiap hari mereka menggunakan bejana tanah atau bejana dari tanah liat itu untuk misalnya mengambil air, untuk bisa tempat minum juga seperti kendi seperti itu ya, untuk menakar biji-bijian dan untuk menakar benda-benda yang lainnya. Nah, jika sesuatu benda ya disimpan di dalam bejana tanah liat, nah, yang kelihatan itu dari luar kan bejana tanah liatnya ya, oma-opa. Nah, Rasul Paulus sendiri menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat yang di dalamnya disimpan sesuatu. Di dalam bacaan kita dijelaskan bahwa ia menceritakan dirinya sebagai bejana tanah liat yang di dalamnya tersimpan harta yang sangat berharga. Harta itu sendiri adalah kekayaan Injil. Kalau kita lihat ya di dalam bahasa aslinya, kata harta ini menggunakan kata tontesauron tuton, merujuk ke bagian sebelumnya di ayat 6b. Di sana dikatakan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang ini berharga karena berasal dari Allah. Sederhananya, harta itu adalah Injil, kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan bahwa dirinya begitu lemah, seperti lempung ya atau tanah liat. Namun di dalam kelemahan dan ketidakberhargaan bejana tanah liat, Tuhan mempercayakan harta yang sangat berharga. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan seringkali mempercayakan tugas pelayanan yang besar kepada orang-orang yang lemah dan sederhana. Tujuannya sangat jelas. Kita lihat yuk di dalam ayat yang ke-7. Tujuan Allah mempercayakan harta yang berharga itu adalah supaya semua orang tahu bahwa segala kemampuan dan kehebatan manusia berasal dari Allah, bukan dari
manusia itu sendiri, bukan dari seorang pelayan. Jadi soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seperti itulah Rasul Paulus menggambarkan dirinya dan pelayanannya. Sekali lagi, apa yang Rasul Paulus lakukan tujuannya adalah sesuai dengan tujuan Allah, yaitu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan berasal dari kekuatan Allah sendiri. Nah, oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Paulus menceritakan atau mengakui segala kelemahannya, ia sedang menegaskan bahwa kekuatan Allah lah yang terus bekerja di dalam dirinya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang 10, ketika aku lemah, aku kuat. Nah, oma-opa, sekarang saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan ayat 8 sampai ayat 12 di mana Rasul Paulus menceritakan segala pergumulannya, kelemahannya. Kita pertama lihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat ini menunjukkan penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Dia berkata, dia ditindas dalam segala hal, tapi ditunjukkan lagi kekuatan Allah. Dia tidak terjepit. Dia ditekan dari segala sisi, baik dari luar maupun dari orang dalam, tapi dia katakan dia tidak terjepit karena kekuatan Allah. Sekalipun ruang geraknya terbatas, dia tidak merasa terhimpit. Selanjutnya dia katakan dia habis akal. Habis akal nih kayak kita ya, misalnya kita seringkali bilang, aduh udah gak tahu mau ngapain, udah gak ngerti harus gimana lagi. Paulus bilang sekalipun dia habis akal, dalam bahasa Yunaninya apoereo, bingung atau sudah ada dalam titik ketidaktahuan, tetapi dia tidak menjadi putus asa. Selanjutnya di ayat yang ke-9, 9a dia mengatakan dia dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Nah, Paulus dianiaya secara hurufiah ini menggunakan kata dikejar. Dikejar sekuat tenaga untuk membinasakan Paulus. Itu yang dilakukan orang-orang kepada Paulus, maksudnya musuhnya. Tapi Paulus meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia dikejar. Nah, apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-9a ini mengingatkan saya kepada cerita dari seorang ibu. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang menceritakan pengalamannya mendengar khotbah dari salah seorang pendeta. Dia bilang seperti ini, saya ingat satu kalimat yang dikatakan pendeta itu. Oh ya, apa Bu? Katanya gini, Tuhan ada di dalam badai. Nah, ini pula lah yang dialami oleh Paulus. Sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia dikejar, sekalipun dia di dalam badai pencobaan, dia tahu dia tidak ditinggalkan sendirian. Karena Tuhan ada di dalam badai. Selanjutnya ayat yang ke-9b, Paulus mengatakan bahwa ia dihempaskan tetapi tidak binasa. Ia diruntuhkan ke tanah tetapi ia tidak lenyap. Nah, apa yang terasi dalam Tuhan terakhir di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di sana berbicara tentang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Ya, tujuan membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus dinyatakan bukan hanya di akhir zaman, tetapi sekarang ini di dalam tubuh yang fana. Sederhananya seperti ini. Tubuhnya memang semakin merosot, tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan di dalamnya. Makanya untuk lebih jelas kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam
kamu. Maksudnya gini, banyak orang yang berusaha untuk menghabisi Paulus, tapi segala penganiayaan yang Paulus alami, proses yang membawa Paulus pada kematian, menghasilkan kehidupan bagi orang lain. Karena melalui pelayanan Paulus, banyak orang yang akhirnya mengenal Kristus dan memperoleh hidup. Sebagaimana kematian Yesus yang membawa kehidupan bagi umat tebusan, di dalam tubuh yang semakin merosot ada buah yang bisa dihasilkan. Nah, Opa yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam setiap surat-surat dari Rasul Paulus sendiri, kita bisa melihat ya Oma Opa bahwa pelayanan Rasul Paulus ini udah keren banget ya. Bayangkan, ia adalah seorang dulunya penganiaya pengikut Kristus. Lalu dia bertobat dan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan untuk semua orang yang ia layani. Dia juga masuk di dalam hitungan orang yang layak untuk dipandang sebagai orang yang besar di kalangan Yahudi. Mengapa? Karena dia adalah satu, dia orang Yahudi asli. Disunat pada hari yang ke-8. Dia juga merupakan murid dari salah seorang guru yang ternama di zamannya, yaitu Gamaliel. Dia juga tinggal di Yerusalem. Dia menguasai filsafat Yunani dan juga bahasa Yunani. Tapi segala pengorbanannya, segala kelebihannya tidak membuat dia menjadi orang yang memegahkan diri. Dia tidak menjadi orang yang sombong, apalagi congkak. Ia malah menganggap semuanya itu adalah sampah. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia hanyalah bejana dari tanah liat yang lapuk, yang rapuh, yang mudah pecah. Rasul Paulus memilih untuk tetap merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ia tetap mengingat kalau segala yang dilakukannya semata-mata adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itu yang membuat hidupnya bermakna dan berguna. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, kelemahan adalah hal yang tidak terelakkan di dalam kehidupan. Kelemahan gak perlu diumpetin ya. Karena firman Tuhan berkata justru dalam kelemahan kekuatan Tuhan dinyatakan. Kalau sekarang misalnya Oma Opa merasa lemah dan gak berharga lagi, don't worry, be happy Oma Opa. Ingat bahwa Allah menaruh harta dalam bejana tanah liat. Allah dapat memakai kita yang lemah, yang rapuh untuk menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Manusia yang rapuh menjadi berharga karena dipercayakan harta Injil dan dikuatkan oleh Tuhan. Oma Opa gak boleh berkecil hati kalau ada yang bilang, kalian kan sudah tua, udah ndak bisa apa-apa. Jangan berkecil hati. Seorang penulis buku berkata seperti ini, namanya Eka Dharma Putra. Di dalam bukunya dia berkata, dikecil-kecilkan, jangan marah. Emang kita ini lempung ya, kita ini tanah liat, lemah. Tapi jangan menyerah. Sekalipun kita ini hanya bejana tanah liat atau lempung, tapi kita menyimpan kekuatan ilahi. Kalau Oma Opa saat ini menganggap dirinya gak berharga di hadapan manusia, karena Oma Opa merasa lemah secara fisik, mengalami masalah atau penderitaan. Tapi ingat, jika kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup sampai saat ini, kita bakal tetap hidup. Dan artinya Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya bersama dengan Dia, dan Dialah yang akan menopang kita. Ingat, warga lansia memberi warna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi dunia. Warga lansia GKMI Kudus berjaya bagi Kristus.
Oma opa bisa mulai dengan hal sekecil apapun. Karena melalui kerapuhan, Tuhan bisa berkarya untuk banyak orang. Apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan atau keburukan, tapi yang kita tampilkan adalah kekuatan Tuhan dan harta yang Ia titipkan kepada kita. Karena itu, setialah melakukan yang terbaik baginya. Buatlah setiap orang yang berjumpa dengan oma opa sekalian bisa menyaksikan harta berharga itu melalui teladan hidup oma dan opa. Oma opa bisa merenungkan dulu nih dari tempat yang terkecil, misalnya di tengah keluarga. Selama ini dalam hubungan pribadi dengan keluarga, apakah oma opa masih memaksakan kehendak kepada mereka, atau oma opa sudah berusaha membimbing mereka dengan memberi contoh dan dorongan semangat? Nah, itu di tengah keluarga. Selain itu, selain di tengah keluarga dan di tempat-tempat lainnya, selanjutnya oma opa bisa mengingat bahwa ada banyak hal lain yang bisa oma opa lakukan untuk orang tua, orang isi rumah, maksudnya keluarga, untuk orang-orang muda di sekitar oma opa, dan untuk semua orang yang oma opa kenal. Sekalipun oma opa merasa habis akal, sekalipun habis daya, sekalipun mungkin oma opa sekarang sedang sakit, oma opa bisa memberikan keteladanan. Di antaranya adalah dengan satu, memelihara iman dan perbuatan. Di antaranya kesetiaan bertekun dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Saya tahu oma opa ini begitu bersemangat dan rajin untuk mengikuti persekutuan daring ya. Oma opa rajin mengikuti persekutuan raya, menonton ibadah umum, ibadah lansia, bahkan persekutuan-persekutuan lain dari rumah bisa oma opa saksikan. Tapi yang terpenting bukan hanya berapa banyak video khotbah yang oma opa saksikan, tapi yang paling penting adalah oma opa merenungkan setiap khotbah yang didengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa menjadi teladan iman yang baik untuk orang-orang di sekitar oma dan opa. Selanjutnya, oma opa bisa memberikan keteladanan melalui kebaikan dalam bersikap, menunjukkan kasih kepada semua orang. Lalu oma opa pun bisa menunjukkan kemurnian hati. Ingat ya, tidak boleh ada iri hati, benci, dan dengki kepada sesama, supaya oma opa bisa menjadi teladan yang baik untuk seisi rumah dan semua orang yang oma opa jumpai. Selanjutnya, oma opa bisa mewariskan teladan kerendahan hati. Ya, kalau oma opa misalnya sudah dipakai menjadi alat yang luar biasa selama ini, Tuhan percayakan banyak pelayanan, Tuhan beri kesuksesan, Tuhan beri kepintaran, Tuhan berikan keluarga yang rukun, anak yang berhasil. Kita tidak boleh lupa ya oma opa, kita bisa seperti itu karena kemurahan Tuhan semata. Tetap rendah hati dan muliakan Allah. Ingat, langit tidak perlu menceritakan kepada semua orang kalau dia tinggi. Jadilah teladan dalam kerendahan hati. Dan yang juga sangat penting, jadilah teladan dalam bertutur kata. Seperti ada seorang yang bernama David McCaslin berkata, lidah yang tajam meninggalkan bekas luka, sedangkan kata yang bermanfaat menyembuhkan hati yang terluka. Kiranya oma opa bisa memberikan teladan melalui tutur kata oma masing-masing, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa di dalam diri oma opa ada harta yang luar biasa yang terpancar. Nah, oma opa terakhir, seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, siapa dirimu adalah pemberian Tuhan untukmu, dan apa yang kamu lakukan dengan dirimu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Sekali lagi, siapa dirimu adalah pemberian Tuhan untukmu, dan apa yang kamu lakukan dengan dirimu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Maka dari itu, kiranya oma opa bisa terus melakukan segala hal yang baik.
tidak membicarakan orang. Waktu lalu 2 minggu yang lalu Pendeta Erik pernah bilang, bergosip adalah tindakan yang jahat. Di masa tua ini kita terus sebarkan kebaikan. Karena apa yang kamu perbuat dengan dirimu itu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah titipkan apa kepada kita semua? Harta yang sangat berharga. Berita Injil, kabar keselamatan. Kristus yang Dia titipkan di dalam hidup kita. Terakhir saya akan menutup perenungan pada sore hari ini dengan sebuah kisah dari seorang kakek bernama Don Ritchie yang tinggal di dekat tebing Gap yang terkenal di Australia. Tebing itu menjadi terkenal karena tebing itu menjadi tujuan orang-orang putus asa yang ingin bunuh diri. Kakek itu yang bernama Don Ritchie tadi diberi julukan Angel of the Gap atau malaikat tebing Gap karena dedikasinya menyelamatkan orang selama hampir 50 tahun. Jadi dia memutuskan pindah di seberang jalan The Gap sejak tahun 1964 karena ia bertekad membantu orang-orang yang putus asa. Untuk menyelamatkan orang yang mau melakukan bunuh diri itu, yang dia lakukan itu cukup sederhana, Oma Opa. Ia hanya ketika dia lihat nih misalnya dekat tebing itu ada orang yang mau loncat atau ada orang yang membunuh diri, dia cuma memperhatikan. Lalu dia ketika orang itu ada eye contact ya atau ada kontak mata, dia hanya tersenyum kepada orang yang mau bunuh diri itu. Dia tersenyum, lalu pelan-pelan dia ajak orang itu untuk ngobrol. Lalu pelan-pelan diajak ke rumahnya untuk berbincang sambil minum teh. Dalam kesempatan itu dia menunjukkan kasihnya yang besar kepada orang yang hampir bunuh diri itu. Dia menunjukkan bahwa orang-orang yang hampir putus asa itu tidak sendirian. Ada orang yang masih mengasihi dia. Apa yang dilakukan oleh kakek Don Ritchie itu memancarkan harta yang ada di dalam dirinya. Dia menunjukkan Kristus yang ada di dalam hidupnya. Di masa tuanya, dia menjadi penyelamat bagi banyak orang. Dia menunjukkan bahwa kasih Kristus bisa terpancar dari dalam dirinya, membuat orang yang putus asa kembali memiliki harapan hidup. Dalam artikel yang saya baca setidaknya dikatakan bahwa kakek Don Ritchie sudah berhasil menyelamatkan 160 orang yang mau bunuh diri dengan cara yang sederhana. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, selamat memberitakan harta yang berharga dengan cara yang sederhana. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyadari kelemahan kami. Kami hanyalah bejana di tangan Sang Penjunan. Engkau yang membentuk kami menjadi bejana yang indah. Sekalipun seringkali digambarkan bahwa bejana tanah liat adalah sebuah benda yang rapuh, yang lemah, yang mudah pecah. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini boleh mengetahui bahwa di dalam bejana tanah liat itu Tuhan menitipkan harta yang sangat berharga. Kami menyadari bahwa di tengah kelemahan kami, di tengah kerapuhan kami, Tuhan menitipkan harta yang sangat berharga, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk membagikan harta itu. Mampukan kami untuk mewariskan harta itu kepada orang-orang muda di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat kami dan semua orang yang kami jumpai. Sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi putus asa ya Tuhan, karena kami tahu sekalipun kami lemah,
kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kekuatan ilahi di dalam diri kami yang memampukan kami bisa berkarya di masa tua kami. Dan kami tahu hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Tuhan karena kami adalah rekan sekerja Allah. Dan itu tidak akan berubah sampai kapanpun, sekalipun usia kami semakin bertambah. Terima kasih ya Bapa, pakailah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini menguatkan iman kita. Saya tahu bahwa kaum lansia bergumul di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada banyak yang telepon Ibu Yohana mengatakan sampai kapan semuanya ini akan terjadi. Marilah kita boleh terus kuat iman kita, banyak berdoa dan banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan lagu yang membuat kita akan gembira, yaitu Hati yang Gembira. Doa penutup dan berkat serta nanti akan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Saya serahkan kepada Saudari Maria. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami pada sore hari ini, sehingga kami dapat bersekutu melalui siaran daring. Kami bersyukur bisa memuji Tuhan. Kami bersyukur bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, bahwa sekalipun kami lemah, kami kuat karena Tuhan. Kami bisa melakukan banyak perkara yang memuliakan Tuhan, khususnya di masa ini. Dan kami percaya Bapa, bahwa seluruh kehidupan kami senantiasa di dalam pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kini kami akan mengakhiri persekutuan Komisi Lansia sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh senantiasa turun atas kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ibadah pada sore hari ini selesai. Marilah kaum lansia tetap semangat, tetap sehat, kuat, Tuhan memberkati. Amin.